Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ripa Adalia, saya kelas 10, saya bersekolah di SMK Farmasi Purwakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu penyakit AIDS. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu penyakit AIDS? Simak terus ya videonya. Apa itu penyakit AIDS? AIDS atau bisa disebut dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. HIV bisa disebut dengan Human Immunodeficiency Virus. AIDS dikenal dengan beberapa gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh. Virus HIV akan menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang yang terjangkit sehingga penderita terserang suatu penyakit ringan sekalipun misalnya flu atau penyakit lain, maka akan sulit sekali untuk sembuh. Apa sih penyebab AIDS? AIDS disebabkan oleh virus HIV. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV 1 dan HIV 2. Pada 90% kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV 1, sementara HIV 2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil orang, khususnya di Afrika Barat. HIV terjadi saat cairan tubuh penderita, misalnya bisa darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara berikut. Yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur, atau bisa disebut juga dengan seks anal. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun, penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya akibat gusi berdarah atau sariawan. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. Berbagi penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Penularan bisa terjadi jika berbagai pakai jarum suntik ketika menggunakan nafja atau saat membuat tato. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Namun, kemungkinan terjadinya penularan ini cukup rendah. Hal ini karena sekarang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu. Nah, itu teman-teman penyebab-penyebab dari penyakit AIDS. Apa gejala penyakit AIDS? Gejalanya yaitu yang pertama, demam. Yang kedua, berkeringat di malam hari. Yang ketiga, mengalami pembekakan kelenjar. Yang keempat, lemah. Yang kelima, mengalami penurunan berat badan. Nah, itu gejala-gejalanya dari penyakit AIDS. Bagaimana cara mengobati penyakit AIDS? Walaupun obat HIV belum ada, namun pengobatan yang memperlambat perkembangan penyakit bisa dilakukan. Perawatan ini bisa membuat orang yang terinfeksi untuk hidup lebih lama dan bisa menjalani pola hidup sehat. Berbagai macam jenis obat HIV yang dikombinasikan untuk mengendalikan virus. Apabila seseorang merasa atau mencurigai dirinya dalam rentang waktu 3x24 jam dalam terinfeksi virus, obat ini bernama Post Exposure Prophylaxis atau bisa disebut PEP. Profilaksis adalah prosedur kesehatan yang bertujuan mencegah daripada mengobati. PEP harus segera dimulai maksimal 3 hari setelah terpapar terhadap virus. Pengobatan menggunakan PEP berlangsung selama sebulan. Tidak ada jaminan bahwa pengobatan HIV akan berhasil.
Bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit AID? Pertama, gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks. Yang kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, beritahu pasangan bila kamu positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan kembali dengan dokter apabila kamu didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang terakhir, bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi resiko terinfeksi HIV. Nah, itu dia teman-teman cara mencegah terjadinya penyakit AIDS. Sekarang apa saja sih obat penyakit AIDS? Oke, simak terus ya. Yang pertama, efavirenz. Yang kedua, etravirin. Yang ketiga, nevirapin. Yang keempat, lamivudin. Dan yang terakhir yaitu zidovudin. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari penyakit AIDS. Sekian, maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.